atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh bersekutu. Kami boleh datang ke tempat ini Tuhan, menyanyikan lagu pujian, memberikan persembahan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami Tuhan boleh terarah kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom buat kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu tertulis dalam kitab Mazmur pasal 4 ayat 2 sampai ayat 9. Saya bacakan di tengah-tengah kita, Mazmur 4 ayat 2 sampai ayat 9, judulnya Doa pada Malam Hari. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita sampai kepada firman Tuhan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri singkat, karena ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, kenal maka sayang. Apalagi kita orang Batak ini perlu saling mengenal. Jadi saya seperti yang sudah Amang dan Inang dan juga Naposo telah dengarkan tadi sesuai warta jemaat, kami adalah Diakones Lasma Rohana Boru Aruan dan Amang atau suami yaitu Marga Sihombing Lumban Teruan. Dan Tuhan telah menganugerahkan kepada kami satu orang anak laki-laki, dan pada saat ini kami melayani di HKBP Bandung Timur. Demikianlah perkenalan singkat dari kami, nanti kita bisa lebih dalam lagi di dalam perkenalan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini yang telah kita baca. Ada ungkapan yang mengatakan, uang bisa membeli tempat tidur mewah, tetapi uang tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Itu artinya tidur yang nyenyak, tidur yang pulas, tidur yang enak tidaklah ditentukan di mana kita membaringkan diri. Ada banyak orang Amanginang mengalami kesulitan di dalam tidur. Tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, tidak bisa dengan nyenyak. Karena mungkin ada banyak faktornya. Mungkin ada faktor usia ya, karena sudah usia. Jadi banyak orang tua atau lansia itu mengatakan jam 4 atau jam 3 dia sudah bangun, tidak bisa lagi tidur.
Itu faktor usia. Dan juga ada orang mengalami kesulitan di dalam tidur oleh karena banyaknya penderitaan. Oleh karena banyaknya pikiran, pergumulan yang dia hadapi. Sehingga dia tidak bisa tidur dengan tenang, tidur dengan nyenyak. Pikirannya kacau, pikirannya tertekan, hidupnya tertekan. Itu boleh karena dari pekerjaannya, dia menghadapi masalah di dalam pekerjaannya. Itu juga boleh terjadi gelisah oleh karena anak-anaknya, pikirannya terhadap anak-anaknya, dan juga karena tekanan-tekanan lainnya. Sehingga kita sulit untuk membaringkan tubuh dan tertidur dengan nyenyak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Mazmur ini kita melihat ada sebuah doa yang indah dari seorang pemazmur, dari seorang Daud, yaitu doa pada malam hari. Pemazmur ini adalah orang yang setia berdoa. Dia yang setia kepada Tuhan. Dia selalu setia merenungkan firman Tuhan, baik itu pada pagi hari dan juga ketika dia mengakhiri harinya di malam hari. Di dalam kehidupannya, dia begitu mengalami banyak kesesakan, mengalami banyak kebohongan, kemarahan. Dia melihat begitu banyak perbuatan-perbuatan yang membuat dia tertekan, kecewa. Namun walaupun demikian, ia tetap berbuat baik, ia tetap memuji Tuhan, ia tetap berdoa kepada Tuhan. Ketika dia melihat orang-orang yang berada di sekitarnya itu berbuat dosa, ia menegur, ia menasihati, dan dia menyerahkan setiap penderitaan dan pergumulannya hanya kepada Tuhan. Dalam doa malamnya, ketika dia menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, dia mengalami kelegaan. Sehingga dikatakan tadi di ayat yang 9 itu, dia bisa tidur dengan tentram. Ia yakin bahwa Tuhan yang mengasihinya mendengarkan doa-doanya dan menjawab doa-doanya dan merespon setiap doa-doanya. Dan dia percaya dan dia bersuka cita karena Tuhan menjadi pembela di dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Amang dan Inang dan juga Naposo Bulung, di dalam menghadapi tantangan dan ancaman dan kesukaran hidup, pemazmur selalu mencari Tuhan. Pemazmur di dalam seruannya dia memohon dan dia menyebut Allah sebagai kebenarannya. Dia mengatakan, dengarlah ya Tuhan kebenaranku. Artinya Allah itu menjadi pembela pemazmur. Dan Allah itu yang tahu bagaimana perbuatan pemazmur, apakah dia salah, apakah dia benar. Allah lebih tahu kehidupan hamba-hambanya. Allah lebih tahu dan lebih adil melihat siapa yang baik dan siapa yang salah. Karena itu pemazmur dalam doanya menyerukan kepada Tuhan, kasihanilah aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemazmur berseru kepada Allah karena memang ia benar-benar mengalami dan merasakan bagaimana Allah setia menyertai dia. Ketika dia sudah berada di dalam ujung kematian, dia akan menuju kematian, dia berada dalam ancaman, tetapi ketika dia berdoa kepada Tuhan, maka ia diluputkan dari segala masalah kehidupannya. Maka ia diselamatkan. Sehingga pemazmur memberikan harapan kepada kita pada saat ini. Ketika kita memiliki masalah di dalam kehidupan kita, marilah kita berdoa,
marilah kita memandang wajah Tuhan yang bersinar itu. Marilah kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan setiap seruan orang-orang percaya. Tuhan merespon, Tuhan mengabulkan, Tuhan menjawab setiap seruan doa-doa orang-orang yang setia dan percaya kepadanya. Pengalaman iman kepercayaan pemazmur ini menuntun kita di dalam menyikapi kehidupan kita ini. Ketika kita juga menghadapi musuh-musuh, ketika pemazmur menghadapi musuh-musuh, tetapi karena dia dekat dengan Tuhan, itu menentukan bagaimana sikapnya menghadapi para musuhnya. Ia tetap tenang, ia tidak membalas. Maka demikianlah juga dengan kita. Pada saat ini pemazmur ingin mengajarkan kita bahwa biarlah ketika kita menghadapi musuh, maka mari kita menyikapi itu dengan tenang dan baik. Janganlah kita melakukan pembalasan, tetapi biarlah kita tetap tenang karena ada Tuhan yang maha adil, yang mampu membalaskan setiap orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan goncangan dan di tengah dunia yang tidak tenteram ini, biarlah mata kita tetap terarah kepada Tuhan. Ingatlah bahwa jika kita berseru kepada Tuhan, Ia bukan hanya saja mendengar, tetapi Ia akan merespon, Ia akan menolong dan memberikan kelegaan kepada kita dan memberikan sukacita kepada kita. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita sebagai orang-orang Kristen, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang Dia kasihi. Oleh karena itu, kita bisa melihat nyata bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa itu. Kita telah merayakan perayaan peringatan Jumat Agung. Dan kita juga telah merayakan pesta Paskah yang menunjukkan bagaimana besar dan luar biasanya kasih Tuhan kepada kita, orang-orang yang dipilihnya. Sehingga kita tidak perlu lagi takut. Karena tiada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus yang luar biasa itu. Di dalam situasi kehidupan kita, maka haruslah kita senantiasa mengarahkan hati, mengarahkan kehidupan kita hanya kepada Dia saja. Kemudian jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita mengalami banyak kesusahan, kesukaran, dan masalah yang membuat kita kehilangan sukacita, minggu ini melalui khotbah ini diingatkan, serahkanlah semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Tuhan ada kelegaan. Di dalam Tuhan kita menemukan jawaban. Tetapi di dalam dunia ini mungkin kita akan mengalami kebuntuan. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Ada seorang ibu ketika dia pulang dari ladangnya, dia membawa sebuah beban yang begitu berat hasil dari ladangnya. Kemudian karena begitu beratnya beban yang dia bawa, ada seorang supir yang memberikan tumpangan kepadanya. Dia berkata, ayo ibu masuklah, naiklah. Tetapi ketika dia naik, ternyata si ibu ini tidak meletakkan beban yang dia bawa. Dia duduk di mobil ini tetapi beban yang dia bawa masih tetap ada di pundaknya. Sering sekali Amang Inang dan juga kita semuanya sering sekali seperti ibu ini. Kita berdoa, kita sudah memberitahukan segala persoalan kita kepada Tuhan. Tetapi sering sekali kita masih khawatir. Sering sekali kita masih takut. Sering sekali kita masih mengandalkan diri kita, kekuatan kita, harta kita, apa yang kita miliki, kita sering mengandalkan itu. Padahal kita sudah berdoa. Tetapi kita tidak benar-benar menyerahkan beban kita,
menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Kita sering sekali sudah Tuhan panggil, sudah Tuhan izinkan berkomunikasi kepada Dia, tetapi kita tetap mengandalkan kemampuan dan pikiran kita. Saat ini firman Tuhan mengatakan, lepaskanlah segala rasa takut, segala rasa khawatir, segala rintangan yang kita hadapi, datanglah kepada Tuhan. Sehingga kita seperti pemazmur, kita memperoleh kelegaan di dalam kehidupannya. Karena itu melalui khotbah ini, ada beberapa yang ingin kita petik, yang ingin kita ambil melalui khotbah hari ini. Yang pertama dikatakan kepada kita, pemazmur menyatakan suatu keyakinan imannya bahwa setiap doa akan mendapatkan jawaban. Kesaksian pemazmur ini benar-benar dia alami. Tuhan senantiasa menolong dia di dalam kesesakannya. Karena ketika dia datang memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan selalu memberikan jalan keluar di dalam kehidupannya. Jadi percayalah, ketika kita sudah menyerahkan beban kita kepada Tuhan, menyerahkan setiap rintangan kita kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, jangan lagi khawatir, jangan lagi ada yang ragu-ragu, tetapi percayalah Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Kemudian di dalam nats ini dikatakan kepada kita supaya kita mampu mengolah segala pergumulan dan persoalan yang kita hadapi bersama dengan Tuhan. Kadang kalau kita lihat pemazmur ini, dia bergumul karena dia mengalami fitnahan, dia dicela. Tetapi kadang-kadang kita bergumul karena apa? Karena kita sering sekali tidak siap menerima kelebihan orang lain. Jika dia bergumul karena dia percaya kepada Tuhan, tetapi kita sering sekali bergumul karena kita melihat kelebihan-kelebihan orang. Taida halobiannya halak, saya berusaha hita, naik, boha asa unang maju dongatay. Kita sering sekali, sehingga kita tidak bisa tidur. Kita mengupayakan bagaimana supaya orang lain itu tidak maju. Asa hita makna maju. Nah, tetapi di dalam nats ini dikatakan bahwa biarlah kita dapat mengolah dengan iman kita segala pergumulan dan rintangan yang kita hadapi. Yang kedua di dalam nats ini, Daud percaya bahwa kasih setia dan kasih yang luar biasa dan yang melebihi apapun Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kasih setia Tuhan itulah yang menjadikan pemazmur sanggup berjalan dikala dia menghadapi kesukaran di dalam hidupnya. Itulah yang dia ucapkan di ayat yang terakhir yang kita baca tadi. Tuhanlah yang membuat dia bisa tidur dengan tentram, tidak gelisah, ia tidak takut. Dia merasa aman karena Tuhan yang menjagai dia. Amang inang dan juga naposo bulung pada saat ini, di zaman sekarang ini, terlebih kita pada saat ini, apakah kita masih bisa tidur dengan tentram? Nok dohita modom di podomatai, manang mengalami gangguan tidur dohita. Apakah kita ada pada saat ini yang mengalami gangguan tidur, sehingga sampai mengkonsumsi obat tidur, supaya bisa tidur. Mungkin kita bisa terganggu di dalam tidur kita karena berbagai-bagai ketakutan, kekhawatiran. Mungkin kita memikirkan bagaimana masa depan anak-anak kita. Mungkin ada yang gelisah dan tidak bisa tidur karena dia memikirkan hartanya. Mungkin ada yang tidak mampu tidur dengan tentram karena banyaknya tekanan
di dalam hidupnya. Apa solusi dari semuanya itu? Headoi bege hami pandohan, molo maul homodum manukka mahoninna, tengkurap katanya, biar bisa enak tidurnya. Tetapi bagaimanapun cara kita, jikalau kita, pikiran kita dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, apapun yang kita lakukan, kita tidak akan mampu tidur dengan tentram. Tetapi jikalau kita seperti pemazmur ini, dia berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan setiap pergumulannya kepada Tuhan, disitulah kita mampu dengan tentram di dalam tidur kita. Sehingga hati-hati, jangan terlalu banyak mengkonsumsi obat tidur, nanti dapat merusak tubuh kita. Tetapi ketika kita mengalami kesulitan, biarlah kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Sebab itu tadi yang dikatakan di ayat 9 itu, dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Biarlah Tuhan yang senantiasa kita andalkan di dalam kehidupan kita amang-inang. Maka hari ini firman Tuhan mengajarkan dan mengajak kita, janganlah sandarkan dirimu kepada pikiranmu sendiri, kepada hartamu, kepada kekuatanmu. Tetapi sandarkanlah kepada Tuhan, maka engkau akan berjalan dengan tentram. Sekalipun ada banyak salib yang harus kita pikul, ada banyak pergumulan yang akan kita hadapi. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, langkah kita akan Tuhan sertai. Kehidupan kita akan Tuhan senantiasa jagai. Ada sebuah ilustrasi, seorang pria, dia berjalan di tepi pantai, di pinggir pantai. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat ada 2 pasang jejak kaki. Mungkin ini sudah pernah kita dengar ya. Di dalam hatinya pemuda ini berkata, ya saya bersyukur hari ini. Rupanya Allah senantiasa berjalan bersamaku. Rupanya Tuhan melindungi aku senantiasa. Karena dia melihat ada 2 pasang jejak kaki di pasir pada saat itu. Tetapi ketika pemuda ini berjalan, dia melewati batu yang berkerikil, yang tajam. Dia melihat ke belakang, dia hanya melihat 1 pasang jejak kaki. Kemudian dia mulai bertanya-tanya di dalam hatinya. Dia berkata, ternyata Tuhan ini tidak setia. Ternyata seperti inilah yang kualami. Ketika aku berjalan di dalam pasir, di jalan yang tenang, saat aku sukses, Tuhan menjagaku, Tuhan menyertaiku. Tetapi saat aku berjalan di jalan yang sulit, di batu yang berkerikil, yang tajam, hidupku sedang dalam masalah, tetapi Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Inilah yang dia pikirkan. Inilah yang dia rasakan pada saat itu. Mengapa Tuhan membiarkan aku berjalan sendiri ketika aku menghadapi kesukaran? Kemudian Tuhan menjawab pemuda ini, anakku yang kukasihi, ketika engkau berjalan di pasir, ketika engkau berjalan di jalan yang mudah, aku membiarkanmu berjalan sendirian. Sehingga ada 2 jejak kaki, 2 pasang jejak kaki yang kamu lihat. Tetapi ketika engkau berjalan di batu yang berkerikil, di jalan yang sulit, di jalan yang tajam, aku menggendong engkau. Sehingga hanya ada 1 pasang jejak kaki yang kamu lihat. Karena pada saat itu aku sedang menggendong, aku sedang menolong engkau supaya engkau tidak jatuh, supaya engkau tidak kesakitan.
Akulah Allah yang menyertai dan menggendong engkau. Akulah yang berjalan untukmu sehingga kakimu tidak terluka. Akhirnya pemuda itu sadar, dia percaya bahwa ternyata Tuhan senantiasa menyertai di dalam setiap perjalanan kehidupannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu pengalaman rohani ini tidak hanya terjadi kepada pemuda itu saja, tetapi juga terjadi pada kita. Tuhan itu selalu menyertai kita kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berjalan. Maka melalui khotbah ini diingatkan kepada kita, mari sandarkanlah hidupmu hanya kepada Tuhan. Jangan sandarkan hidupmu kepada hartamu, kepada kehebatanmu, kepada kehebatan kita, kepada kelebihan-kelebihan kita. Tetapi mari kita sandarkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita dapat merasakan pertolongannya. Kita dapat merasakan mujizat-mujizatnya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang telah kami dengarkan, boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu Tuhan tidak sia-sia pada saat ini. Bapa di surga, Engkaulah yang memampukan kami. Engkaulah yang menguatkan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu itu melalui kehidupan kami pribadi ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan atas setiap kehidupan kami, atas setiap harapan dan apapun yang menjadi kerinduan dan apapun yang menjadi pergumulan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami hanya boleh menyerahkan dan menyandarkan kehidupan kami kepada Tuhan. Jangan kami menyandarkan diri kami, kehidupan kami, masa depan kami kepada kekuatan, harta, kelebihan-kelebihan dunia ini. Tetapi biarlah kami boleh bersandar hanya kepada Tuhan saja. Engkaulah yang memberkati ya Tuhan gereja-Mu ini. Engkaulah juga yang memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Dan juga seluruh jemaat-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan gereja-Mu ini Tuhan. Engkau menambahkan kekuatan, menambahkan sukacita bagi setiap hamba-hamba-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu Tuhan di HKBP Reformanda ini. Biarlah Tuhan senantiasa melindungi dan menjagai. Engkau yang memberkati kami yang pada saat ini boleh bersekutu di tempat ini. Dan juga jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Beribadah dari rumah mereka masing-masing. Tuhanlah yang melindungi dan Tuhanlah yang memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Jikalau ada di dalam pergumulan, Tuhanlah yang menolong, yang memberikan harapan dan memberikan setiap jawaban atas doa-doa mereka Bapa. Jikalau ada yang dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan. Engkau memberkati segala obat dan juga segala makanan yang dikonsumsi, sehingga menjadi sumber kesembuhan kepada tubuh mereka Bapa. Engkau juga yang memberkati jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sekolah minggu, para remaja Naposo Bulung, dan juga orang tua yang mendidik anak-anaknya, dan juga yang sudah lanjut usia. Kami serahkan jemaat-Mu semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberikan sukacita bagi setiap jemaat-Mu ini Bapa. Tuhan, kami juga doakan bagi setiap jemaat-Mu yang bersukacita karena ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan secara khusus pada minggu ini. Jikalau Tuhan telah menambahkan panjang umur, biarlah Tuhan juga menambahkan sukacita, terlebih menambahkan kedewasaan akan iman kepada mereka. Sehingga di dalam kehidupan mereka boleh memuji-muji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan setiap rencana dari gereja-Mu, warta jemaat yang telah kami dengarkan Tuhan. Biarlah setiap rencana
setiap program dari gerejamu ini Tuhan, boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Ampuni setiap dosa kami Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami, supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa permohonan kami ini. Amin.